Nah, makanya tadi ada Pak Pendeta yang jujur kau turunkan karena kau menipu. Yuda satu tempat baca dong. Elohim itu siapa namanya? Ada pendeta yang jujur Udah kau satu turunkan tempat. karena sudah kita. Udah, Yuda satu tempat. Elohim itu sendiri ini saya baca ya. Beginilah panik-panik orang yang ketika penginjilan hanya Loh, menambah-nambah karena firman kamu itu Tuhan. hanya bisa memfitnah loh, Ding. Kamu hanya Memfitnah pintar untuk bagaimana? memframing dan memfitnah. Mujizat itu diberikan satu kepada tempat. utusan Iya, Tuhan karena di luar apa? nalar pikir manusia biasa. Iya. Bagaimana kita bertiga mampu menghadapi Iya, kau iya. yang otaknya kosong? Nah, justru otakmu yang kosong karena kamu hanya bisa memframing, jago Tanya sama memframing. kau, apakah Tuhan Maha Kuasa? Kenapa Silakan Tuhan baca dulu mengungsi? Yuda satu tempat. Kenapa Tuhanmu mengungsi? Baca dulu Yuda satu tempat. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuhan aneh-aneh aja. Lanjut Firman Ustaz. Tuhan, saya percaya, gitu loh. Ya terserah kau lah. Yang penting kau Oke, senang Papi lah. Gembala, tolonglah jawab pertanyaanku sekali saja, Papi Gembala. Sami karena kau berdasarkan kitabmu. Kau bertanya berdasarkan kitabmu, sementara kau berdiskusi dengan orang Islam yang memakai standar Al-Quran. Kenapa kamu nggak pernah bisa jawab Kalau saya pertanyaan tanya Papi Gembala? juga, di mana ada Nabi Isa di kitabmu? Nggak ada. Berarti Yeshua itu palsu kalau menurut standar Islam. Bagaimana kau berdiskusi Bukan begitu? menurutmu. Loh, itu Kenapa juga kita menurutmu. muncul untuk menentang ajaran Gimana Taurat sih? bukan Injil. Tidak ada yang menentang, kalian yang menentang gitu loh. Tuhan tidak kelihatan, kau jadikan kelihatan. Mana sih? Papi Gembala. Lanjut, Tolong jawab Ustaz. pertanyaan saya. Mana buktinya Tuhan memberi rizki secara faktual kepada umatnya? Tunjukkan datanya dalam kitabmu. Kalau ada? Artinya kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Enggak, saya mau nikah sama kamu kalau ada. Tak sanggup gak kau? Silakan Ustaz. Kan nggak bisa jawab Papi Gembala kan? Papi Gembala itu kerjanya siang malam itu hanya memframing Alkitab. Begini Adinda ya. Ini kita edukasi ya di dalam pemahaman Islam ini. Begini. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Oke? Pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini Al-Quran loh. Di mana kita lihat Tuhan itu maha pengasih. Kamu aja tidak mengakui Tuhan saya adalah Allah. Kamu dikasih kehidupan kok, kamu dikasih senyum yang manis kok, kamu dikasih gigi yang gimana gitu kok, gampang kok. Bahkan orang-orang ateis pun, orang-orang kafir yang tidak mengakui itu dikasih semua rezeki. Itu bentuk kemaha adilan Tuhan. Gampang kok. Kalau Tuhan saya tidak pengasih, berarti orang-orang yang tidak mengakui Allah adalah Tuhannya udah metong semua. Betul gak Ustadz? Betul tidak? Disinilah bentuk kemahakasihan Tuhanmu. Lah kalau Tuhanmu pilih-pilih dia, ternyata orang ateis juga dikasih. Gampang kok. Silakan Ustadz. Papi Gembala. Sabar dulu Semua biar kau Ustadz saya. Teori
teori sebagus apapun teori tentang Tuhanmu itu hanya teori-teori semata. Saya minta praktikalnya. Kalau betul Tuhan itu pemberi rizki, ya Tuhan. Itu gigimu Saya ini diatur. hidup, saya ini bernapas, saya bisa memberi tanda bahwa Elohim itu atas kuasa Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Itu esa. klaimmu. Atas kuasa Tuhanmu, Itu klaimmu. ada atau enggak pun kamu bingung. Itu klaimmu. Gimana sih? Itu klaim. Bukti praktikalnya Tuhanmu pemberi rizki, bukan teori-teori gitu loh, hayalan-hayalan. Itu Tuhanku bisa ngatur gigimu sampai nggak panjang. Coba kalau Tuhan saya nggak ngatur gigimu, udah panjang gigimu segini. Silakan Ustaz. Oke. Shalom, Pak. Salam. Oh, salam Pak Yoel, apa kabar? Saya rindu padamu hari ini ya. Baik, luar biasa baik. Panglima muda ya, baik. Iya, rindu. Ya, Makanya aku saya- suruh tadi Mikana tolong naikkan Bang Yoel. Aku rindu kali sama senyumnya. Senyumnya manis sekali. Mantap, bagus. Mana yang udah Ya. cepet nih? Kita Oke, semua jadi ini adalah terbukti kita. yang terbukti pemberi rizki itu hanya Yahweh Yeshua HaMashiach karena ada dalilnya. Oke, Yang memberikan Maha Pemberi roti dan rezeki surga, Ar-Razzaq di dalam roti dan Al-Quran. ikan dimakan 5.000 Ada orang juga laki-laki. karena ada juga dalam Al-Quran namanya surat Az-Zariyat 58. Innallaha war-razzaqul watil matin. Jadi kan sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Lalu dalam surat lain Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi ilallahi rizquha. Jadi tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Nah itu Allah memberikan kepada semua makhluk. Allah memberikan rezeki tanpa batas. Surat Al-Imran ayat 37. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Allah satu-satunya sumber rezeki. Al-Ankabut ayat 60. Allahu yabsturu rizqa liman yasha. Jadi Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini Allah satu-satunya pemberi rezeki. Lalu penegasan dalam tauhid rezeki, tidak ada selain Allah. Surat Az-Zariyat 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ibadah termasuk keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, bukan dari selain Dia. Jadi Allah itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Semua makhluk rezekinya itu datang dari Allah. Rezeki hanya usaha, tidak hanya usaha manusia, tapi ketetapan Allah. Ya, tidak ada sumber rezeki independen ya selain Allah. Nah itu jelas dalam surah Az-Zariyat 58 Allah disebut Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Surat Hud ya, dan tidak ada makhluk pun kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Surat Al-Imran 37 juga menyatakan Allah memberikan rezeki tanpa batas kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi dalam Islam rezeki bukan dari manusia atau alam, tapi sepenuhnya dari Allah. Nah lalu mau dibandingkan dengan Bible nggak? Nah jadi Udah, saya, mohon maaf, Ustadz, mohon maaf. ya aku nanti kamu marah kalau pakai Bible ya. Enggak gini, ya. Kalau, mohon maaf Ustadz, tadi yang kamu bacakan isi kitabmu, contoh di Az-Zariyat 58, bahwa Tuhanmu pemberi rizki, ini kan teori. Saya minta praktikalnya secara nyata, Tuhanmu pemberi rizki. Kalau dalam kamu bahas kitab suci, jelas-jelas hanya Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh pemberi rizki. Contoh, ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yeshua HaMashiach, mereka kelaparan. Tuhan Yeshua HaMashiach langsung ciptakan roti dan ikan, dimakan 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul. Saya pemberi rizki. Mana fotonya? Fotonya Ada mana secara foto? praktikal, secara Foto-fotonya nyata mana? gitu. Foto-fotonya Tuhan mana? bukan Foto. hayalan, bukan teori. Kalau kita Foto. tadi kamu jelaskan teori semua. Enggak, foto-fotonya mana? Foto-fotonya biar kita lihat gitu loh. Jangan-jangan cuma klaim doang. Foto-fotonya mana? Foto. Masih makan orang. Roti dan ikan dimakan 5.000 orang. Iya. Nah, sisa 12 Mikana. Jadi di Matius ya 14 ayat 13 sampai 21, Tuhan Yeshua HaMashiach menciptakan roti dan ikan dimakan untuk 5.000 orang laki-laki, sisa 12 bakul, belum dihitung lagi anak-anak dan datanya Mikana? wanita. Saya buka sini. Di mana Kalau- datanya? Sebentar, sabar ya. Data. Oh iya.
Ini saya baca ya. Data. Ya ini saya baca. Gua minta berapa? Matius 14 ayat 13 sampai 21 ya. Oke, saya bacakan. Matius 14 ayat 13. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ya. Dan setelah mendengarnya, Yesua menyingkir dari sana dengan perahu seorang diri ke suatu tempat yang tandus. Dan setelah mendengarnya, kerumunan orang itu mengikuti dia dengan berjalan dari kota-kota itu. Dan setelah keluar, Yesua melihat kerumunan orang banyak dan dia digerakkan oleh belas kasihan atas mereka dan menyembuhkan penyakit mereka. Dan ketika menjelang malam, datanglah para muridnya kepadanya seraya berkata, tempat ini sunyi dan waktu sudah semakin larut, suruhlah kerumunan orang itu pergi ke desa-desa agar dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Namun Yesua berkata kepada mereka, mereka tidak perlu pergi, kamu berilah makan kepada mereka. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, bawalah itu ke sini kepadaku. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke langit, dia memberkati. Udah diam dulu. Dan sambil ya dia menengadah ke langit, dia memberkati. Dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya dan para murid itu kepada kerumunan orang itu, dan makanlah mereka semua dan mereka dikenyangkan, dan mereka mengumpulkan yang berlebih dari potongan-potongan itu 12 keranjang penuh, dan mereka yang makan kira-kira ada 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Jadi kalau dihitung pria, anak-anak, wanita itu bisa hampir 10.000 orang. Itulah buktinya kalau Tuhan Yesus HaMasyiah itu ya pemberi rizki. Itu bukti yang nyata. Ada. Dia menghadap ke buktinya. langit kepada siapa? Dia menghadap ke langit kepada siapa? Jujur kau di sini. Kalau Baik. tidak payol dan jujur ya. Kalau tidak payol dan jujur. Ya. Dia menghadap ke langit ke siapa? Ya, Jujur. sabar ya. Nah, hitung pria, anak-anak, wanita itu bisa hampir 10.000. Itu di Al-Quran juga ada. Al-Baqarah. Diam dulu ya. Lukas 8 ayat 46, kuasa itu berasal dari diri Yesua HaMasyiah. Karena apa? Yesua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri. Diulang. Diam dulu, artinya Yesua HaMasyiah menciptakan roti dan ikan itu atas kuasanya sendiri. Karena apa? Ulangan 32 ayat 39 sampai 40, Elohim Yahweh berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Jangan kau menipu. Bentar dulu. Sebab aku mengangkat Kau tangan menipu ke langit. karena mujizat. Udah, diam dulu. Sabar Di sini ini. Yahweh berfirman, bentar sabar. Kamu tuh kepanikan sendiri, bentar sabar. Ulangan 32 ayat 40, Bapa berfirman, Yahweh berfirman, sebab aku mengangkat tanganku ke langit. Kapan Bapa mengangkat tangannya ke langit? Ketika dia datang ke dunia di dalam nama Yesua. Oh, haleluya. Oke, izin sebentar Ustaz ya. Mujizat 5 roti. Jadi yang dilakukan Yesus itu mujizat atau penciptaan? Yesua. Jujur. Ya, Yesua melakukan itu mujizat atau penciptaan? Iya, dia Jujur. melakukan menciptakan roti dan ikan. Mujizatnya Nah, itu di sini artinya dia berkuasa. tertulis apa? Di sini tertulis apa? Mana yang betul? Congor kau Iya, yang betul apa mujizat ini yang itu betul? artinya dia bisa menciptakan roti dan ikan. Kau menipu kau. Kau perhatikan, ya. Tuhan ada buktinya memberi rezeki. Sabar. Itu hanya teori, kalau itu iman kalian hanya teori. Hanya beriman buta. Nih. Hai para pria, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesua orang Nazaret, seorang yang di antara kamu yang telah disertai Elohim melalui mujizat. Jangan kau menipu, tidak boleh menipu sama kita. Jangan kau menipu, ajaran Tuhan tipu, jangan tipu sama kita. Lukas 8 ayat 46, Yesua Bagaimana Pak Yoel ini kok mikanan kuasa itu nipu-nipu begini berasal Pak dari Yoel? dirinya sendiri. Karena apa? Elohim yang ada dalam Masa dia menipu sama kita begini? Kau menipu, kau ketahuan kau menipu. Tidak ada menipu, kau yang menipu. Karena apa? Kamu itu Ini mengklaim perhatikan semua baik-baik. nabi-nabi dari Mujizat dan Muslim. keajaiban. Ada Sabar. satupun nabi itu Sabar, Muslim. jangan panik. Begini Dari kalau orang Israel. penipu ketahuan. Begini kalau orang sabar.
Kamu jangan menggunakan disi-disi penipu. Di mana saya penipu? Makanya, Karena apa? Elohim itu siapa? Biarkan Kan kita Elohim adalah sama-sama. Yeshua Hamashiach itu sendiri. Udah satu Tunggu, tempat. gantian dulu, Udah satu gantian dulu. tempat. Yeshua Hamashiach Iya, adalah gantian Elohim dulu. itu Saya sendiri. baca Lukas ya. 8:56, Iya, saya baca. Yeshua itu Iya, saya ketika baca dulu. menyembuhkan Saya baca orang baru sakit kamu yang keluar dari menjelaskan. dirinya sendiri kuasa itu. Karena Iya. apa? Hai, Dalam keadaannya dengar saya sebagai baca, dengar saya baca firman roh yang Tuhan di dalam dulu. dirinya itu Nah, ini adalah dia kalau kerasukan firman Elohim. Tuhan pun tidak mau dengar dia. Loh, itu butuhnya kalau Tuhan yang sesuai. Iya, dengar dulu saya baca, saya tampilkan. Saya Ya. tampilkan biar semua lihat ya, teman-teman, perhatikan semua ya. Ustadz izin sebentar ya. Nih. Hai para pria, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yesua orang Nazaret, seorang di antara kamu yang telah disertai Elohim melalui mujizat-mujizat dan direstui oleh Elohim melalui mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda yang telah Elohim lakukan melalui dia di tengah-tengah kamu. Jadi kau menipu, kau masa memberitakan Injil pakai tipu-tipu? Oke, saya baca dong Yudas 1 tempat. Siapa itu Elohim itu sendiri? Baca. Yudas 1 tempat. Baca dong. Nah, kenapa kamu Ketahuan tak kau. Nah, makanya tadi ada Pak Pendeta yang jujur kau turunkan karena kau menipu. Yudas 1 tempat. Baca dong. Elohim itu siapa namanya? Ada pendeta yang jujur Yudas kau 1 turunkan tempat. karena sudah Udah, Yudas 1 tempat. Elohim itu sendiri. Ini saya baca ya. Beginilah panik-panik orang yang ketika penginjilan hanya Loh, menambah-nambah karena firman kamu itu Tuhan. hanya bisa memfitnah loading. Kamu hanya Memfitnah bisa bagaimana? memframing dan memfitnah. Mujizat itu diberikan satu kepada tempat. utusan Iya, Tuhan karena di luar apa? nalar pikir manusia biasa. Iya. Bagaimana kita bertiga mampu menghadapi Iya, kau iya. yang otaknya kosong? Nah, justru otakmu yang kosong karena kamu hanya bisa memframing, jago Tanya memframing. sama kau, apakah Tuhan Maha Kuasa? Kenapa Silakan Tuhan baca dulu mengungsi? Yudas 1 tempat. Kenapa Tuhanmu mengungsi? Baca dulu Yudas 1 tempat. Sebentar Lodi. Bagaimana kau lari ke Yudas 1 tempat. Siapa itu Dan Elohim itu sendiri? Tidak boleh Pak Yoel, memberitakan Injil harus dengan kejujuran. Saya Masa kami jujur. mengaku? Karena apa? Kitab Nggak suci boleh. berkata. Firman Tuhan. Oke, Saya diam marah. diam dulu. Loh, apa marah? Kamu yang jago memframing kok jago Marah aja Bang Lodi, marah. Baca selanjutnya dong. Baca Marah ayat saya yang kalau lain firman juga. Dari Kejadian sampai Wahyu baca dong siapa itu Marah. Yeshua Hamashiach. Jangan Lama-lama hanya saya kena satu kejang-kejang ayat di sini kamu gara-gara sebutkan firman siapa Tuhan itu Yeshua kalian Hamashiach. percaykan. Tuhan tolong. Ya. Oke, saya baca dulu ya. Izinkan aku membaca Yudas 1 tempat. Ya, jangan dipotong. Apa hubungannya kisah para rasul Iya, sampai untuk dengan Yudas? menjelaskan siapa itu Yeshua Hamashiach. Hubungannya apa? Hubungannya bahwa Yeshua Hamashiach adalah Elohim itu sendiri. Mulai kau mulai. Nah, udah diam dulu. Kenapa kamu takut? Kan saya mau membaca ini. Oke, setelah kamu baca boleh kasih saya waktu. Iya. Tapi baik, kamu kan silakan. ada jago memframing, jago memfitnah isi Silakan. kitab suci. Siapa itu Elohim itu sendiri? Ini ada jawabannya. Jangan hanya karena satu ayat kamu menyimpulkan Tuhan Yesus Masiah gitu loh. Ya, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Udah 1 tempat. Karena ada orang-orang tertentu yang menyusup dengan diam-diam, yang sejak dahulu telah terdaftar ke dalam penghakiman ini. Itulah dia loading ya. Yaitu orang-orang fasik yang menyelewengkan anugerah Elohim kita ke arah rangsangan badani. Dan yang menyangkal Elohim sendiri, majikan dan Tuhan kita, Yeshua Hamashiach. Jadi jawab lagi tuh sama ayat lain, siapa itu Yeshua Hamashiach? Ya Elohim sendiri. Makanya kenapa Rasul Kefa di Kisah Para Rasul 9 bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Tabita dalam nama Yahweh Yeshua, dalam nama Tuhan Yeshua Hamashiach. Ya karena Yeshua adalah Yahweh Elohim yang Echad. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Kamu membangkitkan orang mati dalam nama. Sabar, Pak Yoel. Pak Yoel, sabar. Hanya dalam Saya Yahweh catat Yeshua dulu. Hamashiach ada mujizat terjadi. Izinkan saya bicara sebentar ya. Silakan. Sebentar, saya izinkan sudah saya bicara catat. sebentar. Silakan. Sebentar, saya nyimak dari tadi. Saya juga Oke, nyimak siap. dari tadi. Papi Gembala Silakan. bernarasi, terus Panglima juga bernarasi. Pak Gamal tadi naik tadi. Pak Gamal itu kami seiman, kami saudara, kami sama. Kenapa saya mau diturunkan jelaskan sama Mikana? Karena Pak Gamal tunggu jujur. dulu. Tunggu Oke. dulu supaya saya izinkan saya bicara ya. Iya, silakan. Saya gini. Tadi juga Pak Gamal memang mau menjelaskan, tetapi memang kalau Pak Gamal memang kami sama, sudah sama, kami Sama. satu server sama ya. Server. Sini saya juga tidak menyalahkan Pak Gamal, saya juga tidak menyalahkan
Sis Mikana, saya sekarang mau luruskan ya. Oh, kira Saya salahkan mau diri luruskan. sendiri. Ya. Bukan, tunggu dulu. Iya. Jadi Papi Gamal memang tadi Pak Gamal memang dia memang kita percaya bahwa tulisan para rasul itu memang pakai bahasa Ibrani, tetapi memang sudah disalin pakai Yunani. Tapi saya itu sangat percaya dengan satu ayat, saya sangat percaya bahwa Yesua berkata dan firman-Nya juga ada di Al-Quran. Itu perkataan Yesua ada, tetapi apakah itu ada kebenaran di sana? Mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak percaya bahwa Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri, dan memang ada firman-Nya di sana. Ya, memang tidak ada data yang membuktikan. Dengar dulu supaya saya lanjut. Ini bicara saya agak panjang. Yesua Panjang sekali. berkata, bumi ini berlalu, bumi ini hancur lenyap, firman-Nya tidak akan berlalu, Pastor Loding. Sepakat. Ya, Saya sepakat tidak itu, akan saya berlalu Betul. karena Dia adalah pencipta. Paham ya? Baik. Paham ya? Ini saya bawakan tadi ya. Pak yang Papi Loding, Papi Gembala bawakan tadi Torah ya. Oke. Kita baca di Matius, walaupun sebagian orang seperti Pak Gamal tadi tidak sangat percaya dengan firman yang dituliskan sudah disalin Yunani, tapi saya sangat percaya bahwa ada firman di sana, dan saya mengerti firman ini berdasarkan Torah. Ya, jadi tulisan Matius di pasal 5, ini tulisan pasal 5 yang sudah diterjemahkan, tetapi kita juga akan compare ke ayat-ayat lain yang di Torah ya. Jadi di Matius 5 ini perkataan Yesua. Matius 5 nomor berapa? Saya catat. Tunggu dulu, Matius 5. Nah ya, kau 5 dulu. Di Matius 5 saya petik di Matius Iya, 5 ayat kita berapa, baca. Pak? Biar kita catat. Iya, tunggu 5 ayat dulu berapa? ya. Matius 5 kita dari ayat 7 nanti sampai ke ayat 20. Yesua menggenapi Torah. Oke. Jadi Yesua itu sudah menggenapi Torah. Tadi Papi Gamal bilang, oh itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesua sendiri turun ke dunia sudah menggenapi Torah. Ya. Jadi saya langsung loncat nanti ke ayat 20. Ini sangat penting sekali buat kamu, buat saya, buat adik Mikana juga. Ya. Jadi para ahli kitab, ya saya kasih tahu ya, para ahli kitab, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, mereka tidak menerima Yesua. Paham dulu itu. Mereka tidak menerima Yesua yang sudah datang, Dia adalah Mesias. Tetapi saya dan adik Mikana dan Papi Gamal, kami telah memilih Yesua. Dia adalah Mesias. Dia adalah Bapak Yahweh sendiri yang berinkarnat, telah menyelamatkan kami. Jadi di ayat 20 ini Yesua berkata nih, ini ayat ini, perikop ini, Yesua berkata, kalau kamu tidak percaya ini, kamu tidak akan masuk ke kerajaan Samayim. Di ayat 20 dia berkata, ini tegas ini, Yesua berkata ini, sebab aku berkata kepadamu ya, kepada kamu ahli-ahli kitab tadi yang saya bilang orang Saduki dan orang Farisi ya, bahwa jika kebenaranmu tidak, dia ngomong ini ya, kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab ya, Torah tadi ya, dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Samayim. Artinya kalau kau tidak terima ini Yesua, kau tidak akan masuk ke dalam Samayim itu kata di sini nih, artinya begitu. Dia bilang, kalau kamu benar-benar kamu ahli kitab nih, tapi kamu tidak percaya sama Yesua, kamu tidak akan masuk ke Samayim. Oke. Ya, paham ya? Jadi yang tadi Papi Gembala bicarakan tadi, perjanjian itu, Torah itu, Yesua sendiri datang mengenapi Torah itu, Bang. Ya, paham ya? Boleh saya tanggapi? Jadi tadi tunggu dulu. Oh. Tadi sebenarnya Pak Gamal juga mau jelasin seperti ini, saya jelasin, tapi baru dia juga turun. Iya, Mikana Jadi- kick, bukan dia turun, Mikana yang kick. Bukan. Mikana yang kick. Dengar dulu. Mikana yang kick. Saksi semua. Mikana kick. Tunggu dulu. Karena tadi kan dia bernarasi bahwa
kalau tulisan Yunani ini dia tidak sangat percaya, tapi saya bilang tadi ya, satu ayat saja membuat saya gentar bahwa Yesus berkata, bumi ini berlalu. Jadi kamu mau tulis mau bolak-balik, tetapi kalau saya punya hikmat, saya sungguh percaya bahwa ini perkataan Yesus dan benar. Amin, Dan amin. amin. Amin, haleluya. Itu Baik, loh. izin sedikit Itu Mikana. maksudnya. Izin sedikit. Jadi tunggu dulu Bang, tunggu sebentar lagi, sedikit lagi. Oke. Jadi kita mengerti kebenaran itu harus benar-benar kita tunduk. Kita mengerti bahwa oh dia kok manusia kok turun, oh dia kok dilahirkan oleh Maryam, karena dia tadi punya perjanjian terhadap orang bangsa-bangsanya, tetapi dia juga menyelamatkan dunia karena dunia ini ciptaannya dia, tetapi bangsa pilihannya dia adalah bangsa Israel. Bangsa itu biji matanya, kesayangannya. Oke. Tetapi apakah kita ini bukan ciptaannya? Kita itu ciptaannya. Oke. Sepakat. Dan kita harus datang kepadanya dan melekat kepadanya supaya kita Oke, sepakat. diselamatkan. Oke, Begitu loh. sepakat. Baik. Jadi tunggu Bapak dulu, Yoel. tunggu dulu Pak Lodi, Tunggu sebentar dulu, lagi. tunggu dulu. Karena tadi kan kamu tuntut nih, mana tunjukkan Nabi Musa punya agama Kristen, Mesianik dan sebagainya. Yesua tidak mengajarkan tentang agama, Pak. Oh, Agama itu buatan manusia, Pak. oh. Lah, baru paham. Ini baru paham. Terus. Mengikuti Yesua itu, kata Yesua, mengikuti saya adalah mengikuti jalan lurus. Aku adalah kebenaran dan hidup. Ya. Jadi dia berkatakan, Yesua berkata, akulah jalan lurus, cuma satu, Pak. Tidak ada agama. Yesua tidak membawa agama, dia tidak mengajarkan tentang agama. Amin. Tetapi orang berkata, kalau saya mengikuti Yesua, orang lain berkata, bukan saya mencap, orang lain berkata bahwa dia adalah orang Mesianik, dia adalah orang Kristian, dia adalah orang Mesihin. Itu orang lain yang mencap kita, Pak. Seperti saya bilang, oh Pak Loding itu mengikuti ilah bangsa Arab, dia adalah orang Islam. Begitu. Berarti Kristen bukan agama ya? Bukan. Oke, bukan. Berarti Kristen pengikut Kristus, Pak Yoel. Sepakat? Betul. Apakah Pak Yoel mengikuti perkataan Yesus? Perkataan Yosua? Perkataan Yesua. Yesua Hamasya? Oke, kutanya sama Pak Yoel. Bisa ndak kita menyembah kepada manusia? Nggak bisa. Ndak bisa. Nggak bisa. Baca Yohanes. Oke, baca Yohanes 3:13. Tunggu. Yohanes 3:13. berapa? Yohanes 3:13. Yohanes 3. Tidak boleh menyembah kepada manusia ya? 3 berapa? 13. Yohanes 3:13. Emang Yesua bukan manusia? Ya, baca. Dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Siapa nama anak manusia itu? Siapa nama anak manusia? Siapa nama anak manusia? Sabar. Siapa nama anak manusia itu? Jujur. Sebutan metafora kepada panik bertanya sendiri, jawab sendiri, panik sendiri, kejang-kejang. Sudah ya, berarti Tuhannya Pak Yel. Sabar, kita jawab. Gembala, sebentar. Sabar. Itu adalah sebutan metafora. Dan nanti saya tambah. Ya. Jelasin dulu, nanti saya tambah. Ya, itu sebutan metafora kepada Tuhan Yesus Hamasya yang adalah datang ke dunia ya. Jadi itu sebutan metafora. Contoh, Yohanes 1:29. Oke, metafora saya catat. Metafora ya. Ya, sebutan Ya, metafora. saya catat. Ya. Metafora. Contoh ya, Yohanes 1:29. Yesus disebut anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Apakah betul dia anak domba betul? Tidak, tapi itu sebutan metafora. Anak manusia juga sebutan metafora kepada sang firman Elohim yang datang ke dunia menjadi putra. Ah, itu, saudaraku, haleluya. Oke, metafora. Sabar. Izin sebentar ya. Mikana mengatakan metafora. itu metafora. Baik, Mikana mengatakan itu metafora. Sebutan metafora. Oke, sebutan metafora. Apakah di ayat ini juga sebutan metafora? Apakah di dalam Lukas Anak 1:30? manusia itu sebutan Iya, metafora. Dena. Bukan betul-betul manusia seperti kamu gitu. Iya, paham? oke. Apakah juga di Lukas 1:31 sebutan buat metafora? Coba. Nih, kita Lukas lihat dulu. 1:31. Lukas 1:31. Oke. Yesua di situ ya
Baca. Oke, ya udah saya baca. Dan lihatlah engkau akan mengandung di dalam rahimmu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Apakah anak laki-laki itu juga metafora atau flora Dan dia fauna? memang betul-betul datang sebagai putra. Ternyata Tuhannya Pak Yon adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Maka berfirmanlah Tuhan. Itu berinkarne. Yahweh itu berinkarne datang menjadi flesh. Oke, izin sedikit. Hari ini- Lukas 2 hari nomor ini- 11. Tunggu Dengar dulu. Kata- Lukas 2 nomor kemarin kan 11. dengar dulu, Hari ini Lodi. telah lahir bagimu juru selamat Kristus Hamasya Tuhan di kota Daud. Tidak Ya. ada Kristus begitu. Oke, hari ini telah lahir bagimu Hamasya di kota Daud. Maka berfirmanlah Hamasya. Sepakat? Nah, jangan menghina. Tidak. Sepakat. Sepakat. Udah aku bilang dalam diskusi tolong itu Sabar, jaga sabar. etika. Saya lanjut dulu ya. Tolong jaga etika dalam berdiskusi. Iya, enggak, iya, itu Tolong konsekuensi. jaga etika dalam berdiskusi. Udah aku bilang tadi apa? Begini, Papi. Kalau Papi, berdiskusi sebentar, itu Papi, sebentar. jaga etika dan adab. Papi, Ya. Tunggu, sebentar, tunggu, Papi, tunggu. ya. Tunggu, tadi Ini ya, Pak. sebentar. Pak Yoel tadi bawa Karena Yohanes gini, bentar dulu, 5. Papi Gembala, karena gini, kalau kita mau hujat-menghujat ya, nggak boleh kayak gitu. Tuhan ngapain seperti itu? Sebentar ya, sebentar, Itu namanya Papi, ya. merendahkan. Papi sebentar ya. Kalau diskusi Papi, ya. tolonglah pakai adab. Bukan berarti ketika saya naikkan kamu di sini, kamu sebebas-bebasnya menghina Tuhan saya. Pernah nangis Mikana, masa nggak pernah nangis sih? Oh, ada nggak dalilnya Tuhan Yesus masih nangis? Ada nggak Berarti dia dalilnya? nggak nangis? Ada nggak Ada? dalilnya? Ada? dalilnya. Mau saya buka dalilnya? Ya, tunjukkan dalilnya Tuhan Yesus Oke, masih oke kita lihat ya. Oke kita lihat ya. Apakah Yeshua Hamasya pernah menangis ya? Enggak, waktu dia datang ke dunia menangis Sabar, kelahiran. iya, waktu datang ke- Sabar, pertanyaan begini. Waktu Tuhan Yesus Masih datang ke dunia dalam proses kelahiran, waktu ya, perawan Miriam melahirkan, lalu Tuhan, ada nggak? Jangan nambah-nambah sendiri. Udah aku bilang jaga adab. Makanya kayak gitu si loading itu kalau nggak bisa jawab pertanyaan, dia hanya jago framing. Dia tuh hanya jago framing, jago memfitnah. Enggak, waktu dia datang ke dunia menangis kelahiran. Ternyata Tuhannya Mikana pernah menangis ya. Nih Yohanes. Ya, kalau kamu berbuat jahat, pasti Nih. dia menangis. Siapa yang menangis ini? Oke, ya. Dar. Siapa yang menangis? Sabar. Dar. Siapa yang menangis? Tak dulu, baca di Yohanes berapa? Siapa yang menangis? Yohanes berapa? Jawab dulu. Yohanes berapa? Rahasia. Ah, itu kamu. Rahasia cari sendiri. Cari sendiri rahasia. Ini Yeshua menangis. Ini Yeshua masuk ke kota Yerusalem dan dia Yeshua melihat pun kota itu. menangislah Yeshua. Ini ceder. Siapa yang menangis ini Pak Yon? Itu Yeshua. Yeshua Hamasya. Yerusalem. Yeshua Hamasya. Malah Oke. menangis. Jadi ternyata Papi Gembala. Itu Yohanes 11 ayat 35 Iya. itu menggambarkan memang Yeshua Hamasya itu kenapa menangis, karena orang-orang di situ ya meragukan padahal dia tuh Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ hatinya dia masih kan nangis. Dia kan nangis. Iya, dia juga menangis lihat Papi Gembala. Kok tulisannya saya? Orang tulisannya begitu. Udah menghina kayak gitu. Papi Gembala sebentar. Maka menangislah Yahweh. Gimana sih? Yeshua juga menangis lihat Papi Gembala karena hatinya Iya. juga terbuka. Loh, kok saya orang Tuhan Yesus juga menangis melihat perbuatan kalian. Karena apa? Kalian enggak tidak ini menolak pencipta datanya kalian, loh. Sang Juru Ini Selamat. Yahweh menangis loh Iya, dia. Yahweh itu menangis ketika Mana sih? kalian menyangkal siapa yang waktu lahir kan, menciptakanmu. bukan pas lahir kan Papi Gembala. Tadi Itu kan waktu lahir si- lah. Iya, Waktu masa- kita datang berinkarnat enggak? Gede aja nangis gimana waktu kecil? Mana sih? Ya, Masa ada anak kecil nggak pernah nangis? Papi Gembala, Mana kamu tuh sih? jangan ini dong ya. Di situ baca semua ayatnya. Kenapa Tuhan Yesus masih menangis melihat perbuatan manusia? Karena manusia itu nggak tahu ragu, lah. bimbang. Ya itulah kamu mau apa?
gitu loh. Berarti kalau dia nangis dia bukan Tuhan. Maksudnya jadi Bukan Tuhan, masa Ketika Tuhan Tuhan bukan nangis? hayalan ya kan? Daripada Tuhan nangis, Iya. cengeng. Tuhan itu dia itu maha kasih juga maha segalanya, karena ketika umatnya itu tidak percaya melakukan kejahatan yang ekstrim, dia bisa menangis melihat perbuatan kita, dia juga bisa tersenyum melihat perbuatan kita yang taat dan setia kepadanya, gitu loh. Ini aja Mikana, matahari kan tetap panas, tapi sinarnya bisa menyentuh bumi tanpa matahari berhenti menjadi matahari. Iya, dan Ya, pencipta jadi- matahari itu adalah Yahweh Yeshua. Nggak usah Iya. kau bawa matahari. Ya nggak mungkin misalnya matahari nih untuk menerangi tanah, nggak mungkin dia harus turun ke bumi supaya tanah ini terang, kan nggak gitu. Kita hanya merasakan sinarnya, nggak perlu matahari harus turun ke bumi. Begini sebentar. Artinya nggak perlu harus Tuhan yang turun hanya mengutus nabi. Itu Panglima logika muda sebentar, sederhana. Emang Tuhan bisa menghapus dosa manusia? Sebentar Panglima, sebentar. Emang Sabar bisa Pak menghapus dosa Yoel. manusia? Saya satu dalil lagi sebelum Bang Arasid ya. Tadi ini memang ini. Tapi kembali kamu nggak mau baca semuanya. Kalau kamu mau Iya, konsisten, nanti saya baca ya, semua, saya baca. garis keras. Saya baca. Iya, saya baca lagi ya. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkannya dari kesolehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata. Nangis lagi Tuhannya Pak Yoel ini. Iya, Gimana karena sih apa? Tuhan kok cengeng? Iya, itu menyangka. Mana sih? Iya, nanti saya baca ya, saya baca. Iya, saya baca lagi ya. Dia yang agak lain Yahweh ini hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkannya dari kesolehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata. Nangis lagi Tuhannya Pak Yoel ini. Iya, karena apa? Kamu melakukan kejahatan, Iya, nanti saya baca ya, saya baca. Iya, saya baca lagi ya. Enggak, baca semua satu perikop itu, satu perikop baca semua. Satu perikop dong, baca semua. Satu Baik perikop. doa maupun permohonan Satu perikop. dengan ratap tangis dan air mata. Nangis lagi Tuhan. Oh, kan? Iya, satu perikop itu baca. Makanya saya bilang, kenapa Tuhan kok nangis saja terus? Kan gitu. Ya, karena kamu melakukan kejahatan, makanya baca semua satu perikop itu, satu perikop baca semua. Satu perikop dong. Bentar, Baca kok semua. Kenapa kok ini? doubling ya? Doubling ya? Doubling ya? Papi gembala ya. Oke. Ini kenapa aku feedback? Papi Gembala bawakan ayat itu ketika Yeshua melihat bait suci itu sudah menjadi berhala, ya, melihat bait suci itu sudah menjadikan perdagangan manusia, sehingga dia begitu sedih sekali. Bukan itu. Bukan. Udah diam dulu Papi Gembala, kamu itu sok tahu. Nah, kenapa Tuhan Yesus masih menangis? Karena apa? Bait suci pernah dijadikan jadi sarang penyamun. Kemudian juga orang Israel tidak ditemukan buah-buah pertobatan, sehingga mereka itu Iya, sebentar sis. melakukan kejahatan. Sebentar sis. Jadi Papi Gembala, saya katakan itu orang Israel itu bangsa pilihan, anak sulungnya, biji matanya, perjanjiannya. Tetapi mereka itu disebut tanah kering, disebut pohon ara yang terkutuk. Ya karena mereka tidak berbuah, mereka tidak mengerti. Maka tadi saya bawakan tadi Matius 5 itu. Ya itu satu ayat itu harus papi dalamin bener-bener loh. Kata Yesua tegaskan, kamu ini loh ahli kitab, kamu itu kitab ini kamu hafal luar kepala. Bukan tapi itu kamu Pak tidak Yoel. Tadi Mikana bilang Tuhannya nggak pernah Dulu Papi Gembala, supaya jangan saya panik. bernarasi dulu. Kamu itu paling Saya sendiri bernarasi gitu loh. dulu. Padahal Saya kamu itu mau sama mereka Tadi kita kan suci kau paling bilang sendiri. tadi tidak pernah nangis. Ternyata Ya saya bernarasi dulu biar Tadi dulu kan Pak. ada yang aku datang ke nangis dunia. gitu loh. Tuh, Enggak, yang bagaimana? kowe gitu bukan berarti Papi, nangisnya kowe sebentar. Kamu jangan menghina kamu. Sebentar. Jadi papi Itu sekarang ini poinnya. Tadi kau bilang
Udah dengar dulu papi, kamu itu jangan panik sendiri gitu loh, ya Tuhan. Loh, ini ada kok nangis nih. Nangis dia. Kenapa kamu nyanyi-nyanyi buat saya nangis melihat perbuatanmu? Iya. Tunggu dulu. Bukan Papi, saya nangis sebentar, melihat Papi, perbuatanmu sebentar, yang sabar. jahat, udah. Sabar Papi ya, sabar ya. Ya. Ini Dengar Yesus sedang melihatmu ini. Dia kami ini sedang memberitakan firman-Nya. Yesus sedang melihat juga, dia sedih sekali dengan ini anakku, saya nggak ngerti ya. Tapi nggak sampai nangis-nangis gitu kali. Menangis, Masa ada Tuhan nangis? Menangis. Iya, salah. Tunggu dulu. Nah, karena kamu dia sayang samamu, tapi kamu itu Nggak, jahat. sedih sih boleh, tapi jangan sampai nangis Ya, gitu nggak loh. usah kamu adu Sis, Kok Tuhan. Tuhan kok sampai Sebentar, nangis Sis, ya. gitu? Udah diam dulu, Sebentar, ya. diam dulu. Isi papi kembali ini kenapa mulutmu itu kayak Sejatinya makhluk yang paling mulia adalah manusia. Kenapa? Karena dia ciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan Elohim. Jadi manusia itu paling mulia di matanya, papi, dari semua segala di bumi ini. Tetapi kamu manusia yang berhalakan dirimu, dia menangis lihat kamu, papi. Jadi papi tidak usah begitulah, tidak usah tantrum begitu. Papi boleh tidak percaya sama Yesua, tetapi minimal hormati. diam dulu. Isi papi kembali ini kan Jadi papi gembala boleh tidak percaya. Saya ulangi, papi gembala boleh tidak percaya Yesua itu sebagai Tuhan. Papi gembala percaya Yesua itu sebagai nabi, menurutmu di situ Isa, silakan. Tetapi paling tidak kau jangan menghujat dia. Kan tadi Mikana bilang tidak pernah menangis. Terus saya bawa data, ternyata Yahweh menangis. Malah di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan begini, Pak ini rahasia ya, ini rahasia loh. Jarang lo dibawa ini kan. Nah, ini Yahweh Yesua yang dalam. Sabar dulu, Pak. Saya baca dalil baca dulu. firman Tuhan ini bolak-balik. Iya, Ya, nggak buka usah dulu gitu. Ibrani Saya 5 ayat 7. diam dulu. Tolong izinkan host bicara. Tolong izinkan host bicara. Enggak, saya lagi baca firman loh. Ya, diam dulu. Ya, saya tahu. Saya tujuanmu membaca itu untuk kayak memframing gitu ya. Gini ya, teman-teman. Nangis loh ini. Gimana sih? Iya, tahu. Ya, Aduh. oke. Ya. Gini ya, tolong izinkan host Udah bicara gak dulu. suceng mainnya nih, udah gak suceng mainnya nih. Ya udah, kalau kamu merasa apa, turun aja, ya, turun aja. Enggak, ini loh, saya mau Ya bawa udah, kalau dalil kamu Ibrani merasa 57. gimana gitu, turun aja papi gitu loh. Ngapain kamu masih lama-lama? Enggak, tadi kamu bilang Ya udah, ini mana saya mau dalilnya bicara. Yesua kami menangis. Iya, Lalu saya bawa gitu data nggak ada, di gitu, 1135. nggak ada Lalu diperkuat gitu. di Ibrani 57. Udah diam dulu gitu loh, ya. Nggak diam dulu, kan kamu itu, kenapa kamu itu nunjukin firman Tuhan, panik sendiri, kejang-kejang sendiri, kenapa? Panas kamu. Buktinya Yesua menangis, cengeng dia. Iya Ini betul, cengeng. Tuhan Yesus masih Gimana sih? betul, iya betul, saya sudah akui betul. Tapi nggak ada oi-oi gitu, jangan ditambah-tambah, ya oke? Diam dulu. Kenapa Tuhan Yesus Hamasya menangis, ya? Karena dia sangat mengasihi umat manusia ciptaannya. Sebab apa? Ciptaannya Nah, datanya di mana? Jangan modal cowok. Kenapa kamu itu panik? Kamu bisa nggak hargai host bicara dulu? Datanya di mana? Dia Kamu menangis bisa karena hargai host mengasihi bicara manusia. dulu. Tuhan tolong pergilah kau dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa nggak kamu hargai host untuk menjawab? Kamu kan hanya bisa memframing ini nangis. Tapi kamu nggak ngerti tujuannya nangis kenapa? Tuhan saya itu maha kasih. Dia menangis melihat umat ciptaannya yang berlaku jahat. Kenapa dia sangat sayang kepada umat ciptaannya? Dia menangis karena meminta-minta. Udah diam dulu Rasid. Sebentar, izin sebentar. Papi Gembala kami menyayangi engkau, Papi Gembala. Maksudnya begini, Sis Mikana tadi, saya ulangi, saya pelan-pelan. Maksud Sis Mikana itu, yang tadi Pastor Loading itu bilang, Yesua waktu lahir itu menangis. Ya dia bantah tidak menangis. Tidak ada ayat di situ berkata Yesua itu menangis. Nah, kau dia bilang bawakan ayat gitu. Yesua menangis. Kau bawakan ayat Yesua menangis itu, konteksnya beda lagi, Papi. Ya, jadi Rasid tolong. Rasid jangan bilang manis minta-minta, jangan ya, tolong. Tadi saya udah tegaskan, Rasid. Kau terima Yesua atau kau sebut di sana kau Isa kah? Isa begitu kah? Mungkin kau yakin itu Isa?
itu sebagai nabimu silakan. Tetapi kami meyakini Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau hargai, jangan kau menghujat. Atau jangan kau berusaha untuk menjelaskan ayat-ayat yang kami imani. Gitu. Jadi mungkin kami juga mungkin pertanyakan ayat-ayatmu. Tetapi kami juga tidak berusaha untuk menjelaskan. Kami hanya membaca, gitu ya. Jadi di sini kita mengedukasi, memberitakan kebenaran. Nanti yang menilai kebenaran, mungkin mereka menilai kebenaran yang bagi yang punya hikmat. Bukan saya bilang orang bijak ya. Orang yang punya hikmat, yang mengerti dan memahami, hikmat itu datang daripada Elohim Yahweh, yang punya otoritas Elohim Yahweh, yang memberikan mereka hikmat, yang bisa mereka mengerti kebenaran. Itu aja yang diselamatkan. Dan mereka mengerti bahwa mereka sungguh percaya adalah Yahweh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pernah datang ke dunia, dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya, itu yang kami imani. Amin, Bagi amin. kamu percaya tidak apa-apa. Bagi kamu tidak percaya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus sebagai silakan. Tetapi jangan menambah sehasta lagi dosa-dosamu. Iya, iya. Betul. Terima kasih Bang Iwin. Ya. Jadi gini teman-teman, dari tadi kan Jangan kamu ya. Oke, siap. tadi kan saya sudah bilang, tolong ya dalam diskusi ini kita diskusi berbasis data. Kalian bertanya sama saya akan jawab. Jangan menjelaskan isi kitab suci kami, gitu loh. Menjelaskan dengan tujuan memframing. Dibaca satu ayat lalu dihina, itu direndahkan gitu. Nggak boleh begitu. Saya aja dari tadi saya bertanya sama kalian, tunjukkan data ya. Tapi walaupun kalian tidak nunjukin data, ini kan hanya begini-begini. Kalian marah sendiri, panik sendiri. Kalian baca isi kitab kami, kalian panik sendiri, marah sendiri, panas sendiri. Mau apa sih? Ketika host mau menjelaskan, mana si Papi potong-potong terus. Tapi si Papi Gembala sejak diskusi dari dulu sama saya, gak pernah dia bisa jawab pertanyaan saya satupun, gak pernah bisa. Kerjaan si Papi Gembala hanya jago memframing, jago untuk merendahkan isi kitab suci. Dia ambil satu ayat ya, lalu seakan-akan begini. Itulah kehebatannya si Gembala ya, untuk menentang, menghujat isi kitab suci. Tapi kalau dia baca semua itu jelas juga si loading itu hanya bisa menghina. Mana ada waktu Tuhan Yesus masih lahir gitu, itu kan nada menghina, itu namanya menghina gitu loh. Tolong ya, kalau bertanya aja, kami akan jelasin. Saya juga bertanya sama kitab kalian, bertanya. Pertama ya, yang diambil sama Papi Gembala, Yohanes 11 ayat 35, itu Yesua menangis karena apa? Melihat kesedihan Marta dan Maria yang dimana atas kematian Lazarus, dan menunjukkan rasa empati kepada ya Marta dan Maria yang mendalam. Padahal dia tahu bahwa dia bisa membangkitkan Lazarus, tetapi orang itu tetap menangis. Makanya masgullah hati Yesua. Itu maksudnya. Terus yang kedua, Lukas 19:41. Ketika Yesua menangis, dia meratapi Yerusalem. Karena apa? Ketika dia melihat Yerusalem, yaitu umatnya, dia menangis sedih. Karena apa? Orang-orang Yahudi Farisi itu menolak dia, padahal dia adalah Yahweh itu sendiri. Itulah kenapa Yesua sedih. Karena apa? Kalau dia menolak Yesua, penyelamat, itu akan mengakibatkan hukuman yang dahsyat kepada yang menolaknya. Makanya dia sedih, menangis melihat ciptaannya seperti itu. Kemudian di Ibrani 5 ayat 7 ya, yang dibacakan tadi, itu berdasarkan di Taman Getsemani, ketika Yesua dalam keadaannya seperti kita manusia, dalam hidupnya seperti kita manusia, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Itu menunjukkan penderitaan emosional dan fisik yang luar biasa saat menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Karena seharusnya manusia ini harus dihukum, tetapi melalui penderitaannya di atas kayu salib, dia rela dicambuk, didera, disalibkan demi menyelamatkan kita. Jadi itu dalam keadaannya seperti kita manusia, itu perasaan emosional secara fisik. Yang terakhir ini Mikana nggak keliru menjelaskannya. Tidak. Ibrani 5 ayat 7 itu berdasarkan, dikatakan seperti itu berdasarkan ya doa Tuhan Yesus masih di Taman Getsemani. Karena memang dalam keadaannya seperti kita manusia, dia telah mempersembahkan doa.
Sehingga itu menunjukkan penderitaan emosional dan fisik yang luar biasa saat dia menanggung beban, menanggung Oke. dosa manusia dalam Izin Tuhan. sebentar, kejap nih kan, kejap. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah berdoa, memohon dengan ratap tangis dan peluh kesah karena dia tahu Bapa dapat menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, doanya telah didengarkan. Dia minta apa di situ? Diselamatkan dari maut, betul? Oke, kita baca dulu. Nah, itu makanya saya Ibrani- bilang kayaknya Mikana keliru. Oh enggak, Silakan. ada nggak di situ dia minta diselamatkan? Oke, kita baca ya. Ibrani Ya. 5 ayat 6 ya. Ibrani Ayat 5 nomor 7. Oke, dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia, yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Betul? Dia Oke, meminta di situ- karena dia paham bahwa Bapak Tidak dapat ada di menyelamatkannya dari situ maut. dia meminta keselamatan. Maka kita lihat ayat-ayat yang lain di saat mana Yesua melakukan ya baik doa maupun permohonan. Kita lihat waktu di Taman Getsemani. Apa yang dimohonkan Tuhan Yesus di situ? Apa yang diminta di situ? Ya rupanya? Bapak, apabila cawan ini dapat berlalu bagiku, maka lakukanlah sesuka kehendakmu melainkan bukan kehendakku. Nah, ada Betul? nggak di situ dia meminta keselamatan? Nggak ada toh? Oke, tapi kita fokus kepada Ibrani 5 nomor 7 dulu. Boleh? Iya boleh, silakan sepasmu. Oke, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah berdoa, Bentar, baca mempersembahkan dulu doa. ayat dari ILT3, Ibrani 7 ayat 5. Ibrani 5 ayat 7. Di situ dia yang dalam hari-hari jasmaninya, nggak ada di situ manusia. Coba baca aja. Saya nggak ada yang ketiga. Dia yang dalam hari-hari jasmaninya mempersembahkan dan telah didengarkan dari kesalehannya. Betul. Baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan Dia air berdoa mata. dan bermohon. Itu untuk apa Baik dia bermohon doa. dengan berdoa dengan ratap tangis? Iya, baik doa maupun permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Nah, kita lihat nih ayat-ayat yang lain di mana Yesus HaMashiach pernah menangis. Sebentar dulu. Jangan langsung ke ayat-ayat lain, Mikana. Ya karena ada jawabannya di ayat lain gitu loh. Oh, Sis, jadi sis. ayat ini menutup ayat lain gitu loh. Sebentar, Bukan menutup, menjawab. Sebentar, sis. Silakan. Ini kita mundur ke belakang. Kita mundur ke belakang ini Ibrani 5 ya. Ibrani 5 itu di perikopnya itu dia tulis judulnya panggilan supaya bertumbuh secara rohani. Panggilan itu untuk kita manusia. Jadi Yesua menunjukkan teladan untuk manusia secara rohani. Maksudnya, jadi itu bukan berarti Yesua minta kepada Bapa. Bapaknya mana? Lalu urgensinya untuk Yesua diberi. ketika dia berinkarne, dia berdoa, dia bicara kepada roh ilahinya, roh, dia berbicara dengan roh. Boleh, Rasid, kalau berbicara dengan dirimu sendiri boleh, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kau duduk Tapi termenung, lalu kau saya berbicara dengan diri saya sendiri boleh? tapi tidak berdoa, apalagi memohon dengan ratap tangis, peluh kesah. Itu tadi, ini judulnya panggilan supaya bertumbuh secara rohani. Maksudnya gimana Itu ini? dikasih paham supaya Gimana kita itu? mengerti supaya rohani itu untuk kita manusia, bukan untuk Tuhan. Panggilan apa ini? Di mana saya? Judulnya itu panggilan supaya bertumbuh secara rohani, mengenal Dia. Ada banyak perkara pada kami. Ini saya bacakan ya. Dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dan pendengaran kamu terlalu lamban memikirnya. Karena kamu stuck di Yesua itu, kamu mikir, oh dia kan manusia, oh dia kan anak seorang tukang kayu. Kamu seperti ahli kitab. Kamu seperti orang Farisi, kamu seperti orang Saduki. Kemana ini penjelasannya? Bingung saya. Tadi kan saya bilang, tadi Pak juga Yo, narasi saya yang pertama tadi saya bilang, tunggu dulu sebenarnya, tunggu dulu. Itulah. Tadi saya awal-awal tadi saya bawa Matius tadi kan, kamu nggak paham juga sih, kamu nggak paham karena Yesua, perkataan Yesua, kalau kamu tidak melebihi seperti orang pala ahli kitab, kamu akan binasa. Artinya di sini Yesua berkata, artinya di sini kau boleh hafal,
seluruh Alkitab kau boleh hafal, seluruh kitab yang kau yakin itu kau boleh hafal, tapi kalau kau tidak mengerti, kau tidak melebihi daripada ahli kitab, kau tidak punya hikmat, kau tidak mengerti yang sedang dia bicara itu adalah dia adalah Elohim Yahweh itu sendiri, kau tidak akan selamat. Maka ada ayat lain, Yesua berkata, hari ini kau sudah lihat saya, tapi kau tanya itu Bapak di mana? Itu Yesua bicara dengan murid-muridnya. Jadi mereka tidak mengerti kan? Walaupun mereka hidup siang malam dengan Yesua, apalagi kita ini. Tapi kalau ketertundukan saya dan adik Mikana ini, sehingga kami peroleh hikmat itu. Hikmat itu datang dari Yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach Shebaon. Iya, jujur Pak Yoel, sebenarnya saya mau menanggapi Pak Yoel, tapi cara narasi Pak Yoel menyampaikan firman Tuhan itu seperti berkhotbah. Jadi saya segan untuk memotongnya, Pak. Seakan-akan saya di dalam gereja, Bapak berkhotbah, tiba-tiba saya potong gitu. Maksud saya gini, Pak. Izin Pak Yoel. Ya, makanya gini, sebentar Rasid ya. Oke, silakan. Makanya dari tadi kan saya bilang kan Rasid, kalau Rasid memang mengimani Yeshua itu adalah nabi, monggo silakan. Hargai dia sebagai nabimu. Jangan kami menganggap Yeshua menjadi juru selamat kami, lalu kau bilang, oh itu kau mengimani dia sebagai Tuhan, lalu kau begini. Jangan menambah sehasta dosamu, Rasid. Karena tadi kan saya bilang apa? Kau kalau menghargai Yeshua atau Isa yang kau percaya jadi Tuhanmu, yang dia lahir dari perawan Maria yang kau sebut Maryam itu, kau hargai dia. Yang kami imani ini. Jangan ke situ Bang Yoel, karena apa? Yeshua masih bukan Nabi Isa alaihissalam. Jangan ke situ. Betul. Maksudnya betul. Tapi masalahnya adalah konsekuensi hasil dari gini Pak Yoel, izin sebentar Pak Yoel. Konsekuensi dari hasil apa yang dilakukan Mikana setiap hari yang ingin katanya menyampaikan firman Tuhan, maka kita juga memberikan edukasi dengan cara yang sama, yaitu bagaimana kita menjelaskan atau bertanya tentang kebenaran di setiap firman Tuhan itu, gitu loh. Jadi ada hasil dari setiap apa yang dilakukan Mikana sendiri. Jadi kalau Bapak mau mengatakan bahwa bukan yakin atau tidak yakin, ini bukan yakin atau tidak yakin, tetapi ini adalah edukasi bagaimana akal ini menilai agama secara objektif dan rasional. Bagaimana kita melihat, untuk apa? Untuk edukasi buat 14.000 orang begitu. Begini, ya, silakan lanjut, Pak. Saya nggak salah ya. Tadi saya katakan, kalau menurut saya dan Sis Mikana, kami katakan Isamu yang kamu percaya, yang kamu iman itu tidak sama dengan Yeshua yang kami iman, sangatlah berbeda. Tetapi imanmu berkata bahwa oh itu dia katakan Yeshua itu adalah Isa bagi saya. Itu monggo, makanya tadi saya bilang. Tetapi menurut saya tidak sama ya. Kalau menurut saya atau Sis Mikana kami tidak sama. Karena kami sudah uji kebenaran, artinya uji kebenaran dari sisilanya juga tidak sama, ya, dari kelahirannya, proses kelahiran juga nggak sama, betul ya. Jadi kami berani berkatakan di sini, mengatakan dengan kebenaran, dengan data-data itu kami berani berkata bahwa berbeda. Betul. Silakan, monggo, kalau kamu katakan itu sama bagimu, monggo silakan. Oke. Tetapi sedikit saya sampaikan lagi, Pak Yoel. Sedikit saya sampaikan lagi. Sedikit, sebentar Pak. Izin sedikit. Gini. Sebentar saat biar nggak putus. Maaf banget. Iya, silahkan Pak. Ya. Supaya diskusi kita tidak menghujat atau tidak melenceng atau tidak merendahkan iman seseorang, ya, artinya tidak merendahkan iman seseorang. Kita berbasis data. Kita harus benar-benar pakai data, dan kita pakai data. Atau kamu bawa ayat, kamu bawa ayat sesuai dengan ayat, jangan dikurangi, jangan ditambah. Seringkali teman-teman ini menambah-nambah ayat. Iya. Tunggu. Jadi itulah gini. Jadi tadi kan bukan tadi doang ya, hampir setiap malam Sis Mikana ini kalau live kan dia tanya, dan saya juga mempertanyakan iman saya juga, saya sendiri pertanyakan. Teman-teman di sebelah ini mengatakan demikian, tetapi
malam ini saya dengan Biar sama dengan kayak segala Ustaz. hormat saya bertanya, teman. Dengan segala hormat saya bertanya dengan hati yang paling dalam ya, dengan kerendahan hati saya bertanya, adakah saksi lain para nabi atau para rasul, para nabi atau para sahabat nabi yang melihat ilmu atau malaikat-malaikat yang seperti dilihat oleh Nabi Muhammad? Ataukah nabi-nabi lain yang kamu percaya seperti contoh Nabi Musa, tetapi jangan tulisan yang oleh sahabat Nabi ya. Kalau tulisan sahabat Nabi Ya. berarti sumbernya dari Nabi biar Muhammad. sama kayak Ustadz. Tunggu dulu, Saya pakai tunggu mic dulu. lepas Tunggu juga. dulu. Enggak, cuma ngasih tahu biar sama kayak Ustadz. Tunggu, Ya, biar sama. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kalau Salam kenal. sumbernya dari Nabi Muhammad berarti masih dari satu sumber nih. Kita minta saja satu sumber dari Nabi lain, tulisan tangan Nabi itu sendiri atau tulisan dialah yang selama ini diimani atau sejarah lah bahwa malaikat ini pernah ketemu dengan Nabi ini dan dia berkata bahwa Tuhan pencipta langit ini adalah ilmu. Coba dikerucut lagi pertanyaannya, Pak. Dikerucutkan lagi coba pelan-pelan. Bapak Yoel juga pinter juga ya, bernarasi panjang lebar pada akhirnya bertanya. Padahal ada beberapa yang mau saya tanggapi tapi tidak apa-apa. Karena saya juga ngelihat dari tadi ini terus. Coba silakan, bagaimana Pak? Bagaimana? Pertanyaannya dikerucutkan lagi biar saya bisa paham dan Ustadz juga bisa dengar. Oke. Ini kan setiap malam, hampir setiap malam ya. Setiap malam itu pertanyaan kita itu hanya itu aja. Sismikana baik pun juga apologet yang lain. Oke. Begini, ada Nabi Musa di Al-Quranmu, ada Nabi Yunus di Al-Quranmu. Nabi Yunus, Nabi Isa itu kalau mereka dari Israel, tunjukkan bahwa mereka itu juga pernah ketemu malaikat lalu mereka menyembah ilah yang sekarang Nabi Muhammad sembah ataukah ilah yang sekarang Rasid dan Panglima sembah. Oh ya, oke. Oke. Ustaz mau jawab duluan atau gimana? Tunggu dulu. Tapi tulisannya sumbernya jangan dari sumber Muhammad ya. Sumber Nabi lain. Oke. Begini Pak, saya kasih tahu dulu Pak Yoel ya. Dalam diskusi itu kalau Bapak membatasi saya untuk menjelaskan, karena kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa di mana ketika kita diskusi lintas agama, kita melihat atau menilai sesuatu dengan secara objektif dan rasional. Oke? Itu dulu. Contoh seperti yang tadi, beberapa kali Mikana bolak-balik meminta ayat di mana di Al-Qur'anmu mengatakan bahwa Tuhan memberikan rizki. Itu banyak sekali. Yang namanya rizki itu ada di surah Hud ayat 6, lalu di surah Al-Jaziyat ayat 58, lalu di surah At-Talaq ayat 22 dan 3. Itu banyak sekali masalah seperti itu. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau secara cerita yang Bapak minta bahwa di mana, Pak, pertama begini. Ini sebenarnya panjang penjelasannya. Secara akal ketika menerima bagaimana seorang manusia memahami, yaitu apa? Sejatinya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjadi Tuhanku, dia sudah Tuhan dari sananya. Itu dulu. Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menjadi Tuhanku, dia sudah Tuhan dari sananya. Apa yang membuat saya menjadikan dia Tuhanku, yaitu apa? Membuat saya membaca, yaitu tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab yang tertulis ini. Gitu loh. Nah, lalu Bapak meminta saya untuk jelaskan di mana kitab-kitab sebelumnya. Sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa kita Islam tidak pernah memungkiri, tidak pernah menolak bahwa kita adalah keturunan-keturunan agama dari agama Samawi, ajaran-ajaran Samawi. Kita tidak pernah menolak. Kami menerima bahwa Abraham, Musa, Isa sampai Nabi Muhammad SAW itu semua adalah ajaran yang turun dari satu Tuhan. Tetapi bagaimana manusia ini menerima kebenaran itu memakai akal? Yaitu apa? Pertama, Abraham diutus dengan bangsanya di surah An-Nahl ayat 44. Yang selalu saya sampaikan, mungkin Pak Yoel kemarin tidak mendengarkan. Di dalam Al-Quran itu sendiri dikatakan litubayyina linnazi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Sebelum dijelaskan ayat-ayat itu,
di situ dijelaskan di ayat di paragraf di atasnya itu dijelaskan bahwa kami menurunkan kitab-kitab kepada para nabi yang sudah kita tetapkan, yaitu apa? Nabi-nabi yang sudah ditetapkan di zamannya. Tetapi Bapak meminta kepada saya untuk menjelaskan dari literasi mana? Dari literasi yang sudah ada, tetapi yang tidak jelas integritasnya apakah ini masih masih asli atau tidak. Tetapi yang kami imani, yang kami percayai adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan para nabi. Ada 25 nabi, ada 5 nabi ulul azmi. Disitulah kita pahami. Lalu bagaimana caranya kita memahami? Yaitu cara mencari, belajar dan belajar. Ternyata betul, di mana sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya itu semua tertulis. Mulai dari Abraham, Musa sampai Isa mengajarkan Tuhan yang Esa, mengajarkan Tuhan yang satu, menjaga pada yang satu. Nah, lalu kita lihat yang namanya Nabi Isa ini, yang kami kenal Nabi Isa, tetapi uniknya tertulis di dalam kitab Bapak tersendiri. Mulai dari Yohanes 17 ayat 3 yang selalu dibawakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini saya baca Bible ya. Ini saya baca Bible dulu, Pak. Ini saya baca Bible dulu. Bapak Iya, namanya Yeshua HaMashiach. Ya, oke. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Jangan ke situ. Ya Loh, Tuhan. sebentar. Pertanyaannya Soil itu tadi apa? Literasi. Ya. Jangan dipotong dulu. Meminta literasi di luar Al-Qur'an, ternyata di dalam Bible itu sendiri ada ucapan Yesus Al-Masiyah. Yeshua Al-Masiyah itu dikatakan dalam Al-Qur'an, yaitu apa? Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Tetapi ternyata di dalam Bible ada Injil mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari bangsa Israel. Maka siapakah itu? Maka kami bertanya. Lalu kami menjawab, membaca dan membaca. Ternyata di mana di Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu, dan engkau yang telah mengutus aku. Kata siapa? Kata Yeshua Al-Masiyah. Apakah firman itu? Ternyata bagian dari firman itu dikatakan, inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yeshua Al-Masiyah yang telah engkau utus. Oke, sudah. Kan begitu. Ternyata uniknya yang dikatakan Tuhan ini, mohon maaf, dia menyatakan dirinya sesuai dengan firman yang disampaikan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes dan memberi kesaksian tentang aku, dan aku tahu persis bahwa kesaksian itu memang benar. Tetapi aku, Yeshua Al-Masiyah mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi atas diriku sendiri agar kalian memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena kata Yesus selanjutnya mengatakan, Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, kalian hanya menerima cahaya dengan sementara. Maksud dari ayat itu apa? Yeshua Al-Masiyah adalah cahaya yang kekal. Karena apa? Ketika kau mendengarkan firman di luar sana, maka jangan pernah dengarkan langsung dari mulutku. Karena apa? Karena cahaya yang kau terima dari apapun itu, walaupun itu benar, tetapi mulutku lah yang menjelaskan cahaya yang selama-lamanya yang menyelamatkanmu. Maka dari itu Yohanes 17 ayat 39 sampai 40 mengatakan, kalian menelusuri kitab-kitab karena menurut kalian olehnya kalian memperoleh hidup yang kekal. Oleh siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Ternyata apa? Walaupun kesaksian itu menuliskan tentangku, namun kalian tidak mau datang kepada aku. Kalian menyatakan bahwa Yesus Tuhan, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Begitu saya menjelaskannya, Pak. Jadi kalau Bapak mempertanyakan bagaimana begini, kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita memahami tentang ternyata ajaran terakhir yang kita terima adalah Al-Quranul Karim, yang dipatut untuk beriman, percaya, tetapi tidak diperintahkan, alhamdulillah, untuk mencari yang mana Injil yang asli, yang mana Torah yang asli. Seperti itu, Pak. Silahkan, monggo, maaf kalau kepanjangan. Nanti kalau mau diperpanjang penjelasannya atau lanjutannya oleh Ustadz, silahkan. Ya, mohon maaf Bang Yoel, biar saya yang counter ya. Counter nggak tuh? Ya.
Oke, tadi si Bang Yoel bertanya, ya, kalau memang Tuhanmu itu betul mengutus nabi-nabi sebelum nabimu, maka bukti sebelum nabimu mengaku diutus oleh Tuhanmu. Ternyata kalian nggak bisa nunjukin, karena apa? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu adalah tulisan sahabat-sahabat nabimu, di mana mereka itu menuliskan itu berdasarkan apa yang didengar dari nabimu, ya. Walaupun kalian itu mengimani wahyu Tuhan, tapi itu berbicara karena iman, tapi faktanya para penulis kitabmu itu berdasarkan apa yang didengar dari nabi saudara. Sementara di Galatia 1 ayat 17 sampai 18, Rabi Saul sudah memberitakan daftar Elohim isi kitab suci ini ke Arab, ya, ke tanah Arab. Artinya cerita atau kisah-kisah tentang nabi itu sudah diberitakan ke Arab, ya. Nah, ini saudaraku, ya, kalau Rashid itu kan mengutip-ngutip ayat di dalam kitab suci kita. Oh, ada nih seperti ini, bahwa Yesua diutus ke Bani Israel segala macam. Ternyata dalam kitab kami juga begini, sesungguhnya aku diutus ke Bani ini. Yang pertama, kalau kamu mengklaim seperti itu, maka kami juga mempunyai hak jawab, ya. Yang pertama, saudaraku, mohon maaf, artinya kitabmu muncul untuk memutarbalikkan firman Yahweh. Kenapa? Bapak Yahweh berfirman menubuatkan di Yeremia 23 ayat 27 bahwa akan ada yang merencana melupakan namanya dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada samanya, sebagaimana leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Artinya ada yang merancang melupakan namanya demi berhala. Kemudian di ayat 36, maka kamu tidak akan mengingat lagi pesan Yahweh, karena bagi setiap orang perkataannya menjadi pesan ilahi. Bahkan kamu telah memutarbalikkan firman Elohim yang hidup, Yahweh Zebaot, Elohim kami. Artinya kita mau memutarbalikkan firman-firman Elohim, sehingga itu Tuhan mulai yang berfirman di situ, ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah, bukan Yahweh. Yang pertama, karena dari segi nama sudah diganti namanya, Yesua HaMashiach menjadi Isa, ya, yang pertama. Yang kedua, diganti juga bahwa Tuhan ilah bangsa Arab yang berfirman, bukan Yahweh. Padahal itu firman-firman Yahweh, ya. Makanya tendensius nubuatan, ya, ratusan tahun ke depan. Tendensius nubuatan ratusan tahun ke depan. Karena Al-Quran kan berapa ratus tahun ke depan baru muncul. Jadi sudah dicurigain dari awal, gitu. Iya, jadi Yahweh kan sudah menubuatkan akan ada yang akan mengambil firman-firmannya, tetapi diputar balik jadi itu firman atau perkataan dari Tuhannya. Makanya di dalam kitabmu, saudaraku, mohon maaf dengan segala hormat, isi kitabmu itu berapa persen ya membicarakan isi kitab suci ini? Padahal kitab-kitab di dunia itu nih banyak. Ada kitabnya Hindu, kitabnya agama Buddha. Tapi kenapa isi kitabmu malah membahas isi kitab suci ini? Tetapi ya, 2%. malah, ya, 2%. 2%. Jelas. Kemarin ada saya dengar, ya, siapa itu, entah Islam atau tidak, ya, Quranmu itu hampir 70% membicarakan isi kitab suci ini. Itu salah besar, jelas. Oke, tentang Musa, Zakaria, ya, banyak kan membahas isi kitab suci Israel, gitu loh. Isi kitab Ya. suci Israel tidak Iya, dari menjelaskan. Kejadian sampai Wahyu isi kitab suci ini atau Alkitab lah, membahas isi kitab suci Alkitab, membahas Oke. Alkitab lah, saya bilang, ya. Coba Membahas dengarkan Alkitab, saya karena narasinya. Tentang Menjelaskan Rashid. kitab suci bangsa Israel atau menjelaskan kepada umat Islam bahwa kitab sebelumnya itu pernah ada. Bedanya apa itu, coba bahasanya? Oke, jadi gini, karena apa di dalam Silakan, Ustaz, kitabmu, silakan, Ustaz, coba. karena di dalam kitabmu itu, ya, itu membicarakan apa yang dalam Alkitab ini. Contoh, ketika Nabi Musa membelah laut, terus juga ketika Yesua HaMashiach berfirman, aku diutus ke Bani Israel, lalu datang itu dalam kitab, oh, sesungguhnya aku diutus gini. Jadi namanya, yang pertama namanya berubah, Isa. Ya, artinya namanya jadi berubah. Yang kedua, jadi Isa ini menerima firman itu dari sesembahan penduduk negeri Mekah. Padahal Yesua HaMashiach, firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Sang Pencipta itu sendiri yang turun ke dunia menjadi flesh. Ya, tetapi ketika dia turun dalam rupa seperti kita manusia, berinkarnat, disebut Putra Elohim. Monggo Ustaz, ngomong. Iya. Sabar dulu, makanya Di gini, sana. kitabmu itu Makanya muncul. dari tadi Sabar, kemarin-kemarin sedikit itu aja, padahal sudah dijawab. Sedikit lagi. Jadi kitab saudara itu muncul untuk, ya, menentang atau memutarbalikkan isi Taurat, Zabur dan Injil.
Ya udah dibuka mute-nya Ustaz. Saya Dibuka tadi mute-nya kan Ustaz. tunggu Rasid, tadi kan Rasid pertanyaan saya ini, tunggu saya bentar. Ustaz, Saya, di mute. Jangan di mute. Sebentar. Iya, iya. Jangan Rasid. di dulu. Kalau kau sudah selesai bicara, baru kalian bicara gitu loh. Sabar, jangan panas dulu gitu. Kita kan Ya, diskusi. sis makanan sebentar ya. Saya nambahin lagi ya. Saya nambahin dulu baru nanti ini lagi. Jangan khutbah Bang Yo. Tadi pertanyaan saya tadi memang nggak dijawab ya. Memang itu Ada ya, namanya nggak dijawab. hadis Jibril. Jadi siapa yang berkata Sebentar. adalah ada hadis Jibril. Sebentar, Bang. Sebentar, nanti abang boleh udah, Bang nanti Imam aku jawab. nanti Aku boleh bingung, bawa data boleh. Ya udah. Sebentar ya, nanti boleh nanti bawa data nggak apa-apa. Ya, jadi tadi si Smikana bilang itu sudah dinubuatkan. Memang benar sudah dinubuatkan. Ya, Nabi besar Daniel juga sudah menubuatkan. Saya tambahkan supaya memperkuat ya. Dan sudah menubuatkan bahwa manusia itu berusaha. Ya tadi juga saya sudah bernarasi bahwa agama itu adalah buatan manusia. Manusia itu membuat satu kepercayaan agama supaya hidupnya tidak kacau, supaya dia mencari Tuhannya. Dia supaya mencari Tuhannya, dia mengenal Tuhannya. Ya seperti mungkin Rasid dan Panglima ini berusaha supaya dia mengenal Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia kenal itu udah benar. Itu usaha kamu, betul itu usaha kamu. Itu adalah dibilang agama, dan kamu agama yang kamu imani adalah Islam. Ya, tetapi saya sudah bernarasi bahwa Yesua tidak mengajarkan kami tentang agama. Ya, Yesua tidak membawa agama bagi kami, tapi kami mengenal Elohim Yahweh Yesua dia adalah juru selamat dan Tuhan pencipta alam semesta. Karena kita tinggal di Indonesia sehingga kita di KTP kita ada agama. Tetapi ya tadi Cismikana sudah bawa data bahwa memang sudah dinubuatkan, dan kami sekarang punya hikmat, kami mengerti hikmat itu. Kami diajarkan dan diberikan hikmat pelajaran. Kami tahu tahun-tahun yang dunia hitung ini, tahun-tahun dunia yang sedang kita jalani hari ini, karena kita hidup di bumi ini, kita masih hidup di bumi ini, kita ikut peraturan yang dibuat oleh manusia, kita ikut tahun Gregorian yang dibuat oleh manusia. Saya bacakan ayat yang dibuatkan oleh Nabi Daniel, tulisan Nabi Daniel ini di Daniel 7 ayat 25, dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menentang Yesua, dan akan membinasakan orang-orang kudus miliknya. Kami orang kudus tidak akan binasa, ya, kudus miliknya yang maha tinggi, dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya sehingga 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Kamu kalau mengikut tahun-tahun ini, kamu akan binasa. Tetapi kami sudah mengerti, kami menghitung tahun-tahun kami yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh Yeshua Mashiach. Tahun ini adalah 5.786. Itu adalah tahun yang kami ikuti, dan kami menjalani hari-hari rayanya. Ya, jadi ini adalah ketetapan Elohim Yahweh Yeshua Mashiach. Jadi ini adalah nubuatan yang terserahlah kamu mau ikut tidak ikut. Tetapi kita boleh bandingkan. Menurut mungkin tahun yang dibuat oleh tahun orang Cina, atau mungkin kamu buatkan tahun hijrah, mungkin tahun apalagi, mungkin India punya tahun-tahun sendiri, hitungan hari-hari sendiri. Tetapi kami diberikan hikmat sehingga kami mengerti kebenaran ini semua. Ya. Kata yang dibawa. Jadi mungkin kamu kaget. Ya, silakan Pak, gantian Pak. Jadi jawaban yang kamu berikan tadi
tidak ada jawaban yang Ya, kami jawaban terima. itu sebenarnya Karena bukan semua buat hanya Bapak, klaim tapi sendiri aja. edukasi buat saudara-saudara muslim di bawah. Iya. Edukasi buat saudara-saudara muslim. Ini Silakan, edukasi Ustaz. benar. Jadi ini edukasi Pak Yul. Kita juga tidak memaksakan, tapi Betul, jangan ya. juga paksakan. Jadi tidak kami harus tidak ada ya. mempercayai. Jadi tidak Nah, tidak saya ada juga. nabi, tidak ada nabi lain yang Nggak Jadi ada, gini. nggak ada Bang Yowel. Nggak ada satupun nabi dari Israel yang Allah, berbagi dalam masyarakat Allah. Mbak oleh kasih. Saya menyangkal yang pertama adalah agama buatan manusia. Ya, yang perlu harus ketahui Pak Yol, itu klaim filosofis bukan fakta otomatis. Ada beberapa posisi pandangan sekuler bahwa agama itu adalah produk budaya manusia. Muncul dari sejarah, politik, psikologi. Itulah pandangan Anda tadi. Jadi pandangan sekuler. Tapi pandangan teistik, ya teistik agama, bahwa agama itu adalah wahyu Tuhan, manusia hanya penerima dan penyampai. Jadi kalimat itu bukan kesimpulan universal, tapi posisi worldview tertentu. Jadi nggak bisa juga Bang ya. Kenapa di dalam Bible itu Yesus Hamasa tidak mengajarkan anti agama? Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Artinya apa? Bukan menghapus agama, tapi memaknai ulang hukum. Lukas 10 ayat 27, kasih kepada Tuhan dan sesama adalah inti hukum. Fokusnya apa? Etika dan relasi, bukan anti agama. Maka secara logika agama itu buatan manusia, ya. Jadi mesianik mengikuti Yesua Masia. Ada masalah logika. Yang pertama adalah asumsi. Asumsi Anda mengatakan bahwa agama buatan manusia, itu premis pertama. Premis kedua adalah pilihan iman, Yesua HaMashiach adalah Mesias. Jadi kesimpulannya tidak otomatis mengikuti premis. Maka itu namanya non sequitur, kesimpulan yang tidak nyambung secara logis. Jadi kalau Anda berkata bahwa agama itu buatan manusia, itu berarti Anda skeptis di sana. Kalau Anda seorang mesianik, Anda harus tetap percaya wahyu Tuhan dalam Yesua HaMashiach. Jadi skeptisme terhadap agama tidak otomatis menghasilkan iman kepada Mesias. Kenapa? Karena itu dua posisi yang berbeda. Nah, sekarang saya akan bantah. Masalah pertama, Anda mengatakan bahwa tidak ada saksi, ya tidak ada saksi ya. Sebenarnya ada saksi, ya. Ini namanya dari riwayat daripada Umar bin Khattab. Artinya ini Umar yang berkata, Umar yang melihat. Melihat adalah hadis hadis perbuatan ya. Ada fi'li, ada qauli. Nah, ini hadis fi'li. Dari Umar berkata, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak bekas perjalanan padanya, dan tidak seorang pun kami mengenalnya. Ia duduk di hadapan Nabi, lalu menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, lalu meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, kemudian berkata, wahai Muhammad, beritahukan kami kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, al-islamu ya bunya Islam lahum min syahadati an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itauz zakat wa hajjul bait. Lalu dia berkata, engkau betul. Dia lagi bertanya lagi, ini panjang ya, iman, engkau betul. Lalu ihsan, engkau betul ya. Ihsan adalah beribadah kepada Allah dan seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, itu ihsan. Nah, setelah itu dia kabur, udah berdiri. Ya, setelah dia memberikan beritahu tentang kepada hari kiamat, lalu beri tanda-tandanya. Setelah itu orang itu pergi. Lalu Nabi berkata, itu adalah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi jelas, ini saksi. Semua para sahabat saat itu melihat Jibril dalam bentuk manusia. Jadi kalau Anda berkata nggak ada saksi, ya Anda nonsen di sini. Ya nonsen saya katakan. Nah, ini langsung aja ya. Jadi gini, sekarang kalau kita bandingkan di dalam Bible, ya dalam Bible, ya mana ya? Nah, di dalam mana tadi ya, wahyu pertama. Ini wahyu. Nah ini oke. Nah, jawaban jujur, ya sebentar Pak, sebentar. Makan lagi mikir sebentar. Ya itu berarti itu dari supaya nyambung banyak. Supaya diskusi kita nyambung sebentar. Supaya diskusi kita nyambung. Oke. Alhamdulillah,
Diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.